Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi kita sudah membuktikan hukum yang pertama, bahwa planet mengelilingi matahari dalam lintasan elips dengan matahari di salah satu pusat atau titik fokus elips ya. Nah, sekarang kita ke hukum yang kedua ya. Di hukum yang kedua itu membahas tentang daerah yang dilalui atau daerah arsiran yang dilalui oleh si planet dalam suatu selang waktu tertentu ya. Jadi bunyinya kira-kira seperti ini. Jadi hukum yang kedua itu menyatakan bahwa vektor jari-jari orbit planet itu menyapu daerah dengan luas yang sama untuk setiap waktu untuk tiap selang waktu yang sama. Dimanapun planet berada. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, kita bisa coba gambarkan ya. Kita bisa coba gambarkan bagaimana yang dimaksud daerah yang disapu itu punya luas yang sama untuk tiap selang waktu yang sama. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk lintasan orbit seperti ini ya, kemudian kita punya pusat di sini, misalkan ini adalah uh, pusat matahari ya, dia berada di salah satu titik fokusnya. Nah, yang dimaksud dengan daerah sapuan yang sama, misalkan kita punya planet di sini ya, dia bergerak sebentar seperti ini di sini ya. Misalkan ini daerah arsirannya ya. Kemudian kita juga punya di sini seperti ini daerah arsirannya ya. Nah, misalkan si planet ini eh, di sini titik A, kita ambil titik A di sini. Titik A, kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C, titik D ya. Nah, misalkan kita punya planet yang mengelilingi orbit lintasan ini ya, maka yang dimaksud dari hukum kedua ini bahwa misalkan si planet bergerak dari A ke B untuk selang waktu T ya, untuk selang waktu tertentu. Kemudian di titik lain, misalkan si planet ini ketika dia bergerak dari C ke D untuk selang waktu yang sama dari A ke B, maka daerah arsiran yang disapu itu harus selalu sama ya. Jadi misalkan kalau kita tuliskan saja T-nya itu sama dengan dari TB dikurang TA itu sama dengan TD dikurang TA besar itu sama dengan TD dikurang TC. Jadi selang waktu bergeraknya sama ya, dari A ke B waktunya sama, dari C ke D sama, maka luas arsiran eh, MCD itu harus sama dengan MBA. Ya. Jadi eh, luas arsiran dari ini ya itu harus selalu sama dengan luas arsiran yang hijau. Ya. Itu yang dimaksud dengan hukum yang kedua ini. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ya. Nah, luasnya harus selalu sama. Ya. Untuk selang waktu yang sama. Jadi kalau ini kita ukur luasnya, ini juga kita ukur luasnya, maka dia akan memiliki luas yang tepat sama ya. Tapi untuk selang waktu yang sama. Jadi waktu tempuh dari A ke B
itu sama dengan waktu tempuh dari C ke D. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita bisa uh, melihat kembali dari persamaan ini ya. Kita bisa lihat kembali dari persamaan orbitnya ya. Kita coba flashback sedikit ke belakang. Kita punya ini ya. Nah, kita punya persamaan ini, persamaan elips seperti ini ya, di mana kita sudah menentukan berapa nilai A dan berapa nilai eh, B-nya ya, dan berapa nilai dari X-nya. Di mana kita ketahui bahwa A dan B itu A-nya itu adalah semi mayor, semi mayor, kemudian yang B-nya itu semi minor ya. Dari gambaran ini tadi. Sebentar. Kita punya gambaran elips ini ya. A itu sumbu semi mayor yang ini dan B itu sumbu semi minor ya. Nah, kita tuliskan kembali persamaannya ya. Nah, dari yang sudah kita turunkan di atas, kita punya persamaan eh, orbitnya itu seperti X dikurang X0 kuadrat per kuadrat ya, ditambah dengan Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat, itu sama dengan 1 ya. Nah, kita fokus pada nilai sumbu semi mayor dan semi minornya ya. Dari atas kita ketahui bahwa A-nya itu sama dengan R0 per 1 dikurang epsilon pangkat 2. Kemudian B-nya, sumbu seminornya itu sama dengan R0 per 1 dikurang epsilon pangkat 2 akar ya. Akar 1 dikurang epsilon pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa melihat ada hubungan antara B dan A ya. Nah, kalau B-nya kita kuadratkan, maka kita akan dapatkan B kuadrat itu sama dengan R0 kuadrat per 1 dikurang epsilon kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah R0 dikali dengan A ya. Berarti B kuadrat itu sama dengan R0 dikali dengan A. Ya, karena R0 dikali dengan R0 per 1 kurang epsilon kuadrat. Berarti dari sini kita bisa dapatkan hubungan B itu sama dengan akar dari R0 dikali dengan A. Ya. Nah, kemudian nah kita juga ketahui bahwa sebentar. Hmm, Itu jangan ke sini dulu ya. Ini kalau ini dia kita mau arahkan ke hukum Kepler ketiga, atau kita jangan ke sini dulu. Kita jangan bahas. Kita fokus untuk mencari besar luasannya ya sebentar. Kita hapus dulu. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita ambil misalkan salah satu lintasannya ya, misalkan lintasan di CD, kita ambil sedikit ya, misalkan kita punya lintasan partikelnya atau planetnya seperti ini, di mana di sini adalah massa mataharinya, kemudian di sini adalah eh, kita kasih warna yang lain, di sini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah gerak si planetnya ya, di sini adalah gerak si planetnya. Planet ya. Nah, kita misalkan di sini adalah ini adalah lintasan orbitnya ya. Kita ambil sebagian kecil saja, di mana dia bergerak ya. Misalkan di sini ketika di sini T-nya sama dengan T1, kemudian di sini T-nya sama dengan T2. Jadi si massa ini itu dia bergerak dari T1 ke T2 ya. Nah, di sini kita anggap terjadi perubahan sudut sebesar d theta misalkan. Nah, kalau misalkan kita anggap bahwa theta ini sangat kecil ya,
theta ini sangat kecil, maka kita bisa mendekati luasan dari sapuan yang dilewati oleh si partikel ini, kita bisa dekati sebagai sebuah segitiga ya, sebuah segitiga, di mana luasannya itu kita sebut saja di sini, ini R-nya ya, ini R-nya pada saat T1 dan ini R-nya pada saat T2. dA-nya itu sama dengan luas segitiga, seperdua dikali dengan R, dikali dengan R d theta ya. Jadi panjang yang di sini itu panjang sumbunya itu mendekati suatu garis lurus ya. Di sini. Saya ambil warna biru saja. Nah, ini adalah R d theta ya. Ini adalah R d theta. Nah, sehingga kita bisa dekati luasan dari si juring ini itu mendekati segitiga ya jika tetanya sangat kecil. Sehingga kita bisa ambil dA di sini sama dengan 1/2 R dikali dengan R d theta ya. Atau sama dengan dA sama dengan 1/2 R kuadrat d theta. Nah, kalau ini kita masing-masing kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan dA-nya itu sama dA per dt itu sama dengan 1/2 R kuadrat d theta per dt. Nah, karena T-nya karena tetanya sangat kecil, maka kita menganggap bahwa R-nya itu dia konstan ya. Dia konstan. Nah, perhatikan bahwa suku ini itu sudah kita dapatkan ya. D theta per dt itu sama dengan theta dot. Nah, di mana theta dot itu tidak lain adalah L per mr kuadrat ya. Kalau kita ingat di atas, pada saat kita membuktikan bahwa momentum sudutnya itu konstan, kita dapatkan bahwa L itu sama dengan mr kuadrat. Sebentar, di mana ya? Saya mau tunjukkan. Di sini ya. Hukum konservasi momentum. Theta dot itu sama dengan L per mr kuadrat. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa dA per dt itu sama dengan 1/2. R-nya di sini tadi menjadi R besar ya. Jarak antara matahari dan planetnya R kuadrat dikali dengan L per mr kuadrat. R-nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan dA per dt itu sama dengan L per 2m. Nah, perhatikan bahwa besaran yang ada di ruas kanan itu konstan ya. Artinya dA per dt itu dia konstan. Jika dA per dt konstan, artinya perubahan luas yang bergantung terhadap perubahan waktu itu dia bersifat konstan ya. Dia bersifat konstan. Artinya ketika si planet misalkan bumi bergerak dari A ke B kemudian dari C ke D untuk selang waktu yang sama, maka dia akan mengarsir luas daerah yang sama ya. Jadi itu adalah hukum Kepler yang kedua. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya kenapa di sini terlihat lintasannya itu dia lebih pendek ya dari C ke D dan dari A ke B. Padahal waktunya sama. Nah, ingat bahwa momentum sudutnya itu konstan ya. Momentum sudutnya itu konstan, di mana momentum sudut itu sama dengan R dikali dengan R cross P ya, momentum. Nah, perhatikan bahwa jari-jari atau jarak antara planet dengan matahari untuk yang kasus C ke D itu lebih besar dibandingkan dari A ke B ya, jaraknya. Nah, kalau L-nya konstan, artinya kalau misalkan R-nya dia lebih besar, maka P-nya akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau R-nya semakin kecil, maka P-nya harus semakin besar agar nilai L-nya tetap. Nah, kita tahu bahwa P-nya itu dia merupakan massa dikali dengan kecepatan. Artinya ketika R-nya besar,
maka kecepatannya akan kecil ya. Sebaliknya kalau R-nya kecil, maka kecepatannya akan besar. Kecepatannya semakin besar, yaitu untuk kasus A ke B, berarti panjang lintasan yang ditempuh akan semakin besar ya. Sedangkan di sini karena jaraknya besar, jarak antara matahari dan planetnya itu besar, maka momentumnya kecil ya. Artinya kecepatannya kecil, sehingga panjang lintasan yang ditempuh itu juga kecil ya. Nah, itu konsekuensi dari momentum sudut yang konstan, L-nya konstan. Nah, sehingga dia memungkinkan luas daerah yang disapu itu dia sama ya, untuk selang waktu yang sama. Jadi itu hukum Kepler yang kedua, vektor jari-jari orbit planet yang menyapu daerah dengan luas yang sama untuk tiap selang waktu yang sama itu dimanapun planet berada. Jadi vektor jari-jarinya harus selalu sama. Luas ini itu selalu sama dengan luas yang ini. Nah, itu hukum eh, Kepler yang kedua. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, hukum Kepler yang ketiga. Nah, hukum Kepler yang ketiga itu berbunyi kuadrat periode orbit itu sebanding dengan pangkat 3 jarak dari semi mayornya. Nah, jadi ini ya. Ini bunyi hukum Kepler yang ketiga. Nah, bagaimana kita em, mendapatkan em, pembuktian ini? Itu kita manfaatkan hukum Kepler kedua yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi kita eh, punya hukum Kepler yang kedua. Dari hukum Kepler yang kedua itu kita punya dA dt itu sama dengan L per 2M ya. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan dt, maka kita akan dapatkan dA itu sama dengan L per 2M dt. Nah, kemudian kedua ruas kita integralkan ya. Ini kita integralkan, ini kita integralkan ya. Nah, karena kita mau tahu periode orbitnya bagaimana, maka di sini waktunya itu dari 0 sampai 1 periode ya. Misalkan 1 periode itu waktunya T ya. Nah, artinya di sini luasannya adalah satu luasan penuh ya dari si elips tadi. Jadi 0 sampai luas si elips ya. Nah, kita mau cari tahu dulu di sini bagaimana kita menuliskannya ya. Kita sebut saja LE ya. LE. LE itu adalah luas elips. Jadi ketika si planet ini dia mengelilingi matahari dalam 1 periode penuh, artinya dia mengarsir seluruh luasan dari si lintasan orbitnya ya. Nah, ini yang kita mau cari. Sekarang luas luas si elips ini berapa ya? Nah, secara matematis kita sudah tahu ya di matematika dasar luas elips itu sama dengan pi dikali dengan AB ya. Pi dikali dengan panjang semi mayor dikali dengan panjang semi minornya. Nah, jadi di sini kita bisa integralkan dari 0 sampai pi AB dA itu sama dengan 0T dari L per 2M dt. Ya. Nah, karena ini konstan, sehingga ini bisa kita keluarkan ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan, di sini menjadi pi AB, di sini menjadi L per 2M, 0 sampai T berarti sampai, di sini kita tuliskan saja T ya. Seperti ini. T. Nah, di sini kita sudah melihat ada hubungan antara A dan T. Tapi di sini masih ada B ya, panjang semi minor. Nah, kita menyatakan B ini dalam A. Nah, tadi kita sebenarnya sudah buktikan di awal ya. Sebentar. Kalau ingat
kalian ingat kembali di persamaan elips, itu kan tadi kita sudah tuliskan X kurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita punya A itu sama dengan R0 per 1 dikurang epsilon kuadrat ya. Dan kita punya B itu sama dengan R0 per akar dari 1 dikurang epsilon kuadrat. Artinya kalau B-nya kita kuadratkan, B kuadrat itu sama dengan R0 dikali A. Ya. Sorry, R0 kuadrat per 1 dikurang epsilon kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah R0 dikali dengan A. Ya. Berarti B itu sama dengan akar dari R0 dikali dengan A. Seperti ini. Ya. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, berarti kita dapatkan pi A dari R0 A itu sama dengan L per 2M T. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita kumpulkan ya. Kita sisakan saja T di di ruas, atau kita sisakan A di ruas kiri, yang lainnya kita kumpulkan di ruas kanan ya. Berarti ini kalau A-nya kita keluarkan, di sini kan A pangkat 1/2 dikali A pangkat 2/2, berarti sama dengan A pangkat 3/2. Yang lainnya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti di sini kita dapatkan L per 2M akar R0 ya, kali dengan T. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, maka kita akan dapatkan di sini A pangkat 3, di sini sama dengan L kuadrat per 4M kuadrat R0 dikali dengan T pangkat 2. Nah, di sini sudah kelihatan hubungan antara uh, T-nya dan A-nya ya, di mana T kuadrat itu sebanding dengan A pangkat 3. Nah, jadi ini adalah hukum Kepler yang ketiga. Nah, jadi kita sudah buktikan bahwa kuadrat dari periodenya, periode orbit itu sebanding dengan pangkat 3 dari jarak semi mayornya. Ya. Oke, jadi kita hari ini sudah menurunkan 3 buah pembuktian dari hukum Kepler. Hukum yang pertama itu membahas tentang bentuk orbit dari planet. Bentuknya elips dengan nilai eksentrisitas itu antara 0 sampai 1 ya, sesuai dengan yang sudah kita turunkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, vektor jari orbit planet itu menyapu daerah dengan luas yang sama untuk setiap selang waktu yang sama dimanapun planet berada. Nah, jadi jika planet bergerak dari C ke D untuk selang waktu T, kemudian planet juga ketika dia bergerak dari A ke B dengan selang waktu yang sama, selang waktu T, maka daerah arsirannya itu akan selalu sama luasnya ya. Sudah juga kita buktikan. Dan yang terakhir, kuadrat periode orbit itu sebanding dengan pangkat 3 jarak semi mayornya. Atau A pangkat 3, T pangkat 2 itu sebanding dengan A pangkat 3. Ya. Jadi apa yang disimpulkan oleh Kepler berdasarkan data yang dikumpulkan ya, berdasarkan hasil observasi, pengamatan, dikumpulkan data-datanya, kemudian dia merumuskan hukumnya, itu bisa kita buktikan secara matematis. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini. Dan ini merupakan materi terakhir dari gaya sentral ya. Sebenarnya masih ada pembahasan yang lain, tapi kita cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru.